Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice to meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik di YouTube, baik Instagram, Facebook, dan TikTok. Saudara pasti diberkati Tuhan. Demikian juga saudara-saudara saya yang di live streaming. Tuhan memberkati kalian dimanapun berada, di berbagai kota, provinsi, dan negara. Tuhan Yesus memberkati kalian. Hari ini kita diberkati di hari terakhir dengan satu kasih karunia yang sangat luar biasa. Apakah saudara merasa hari ini hari yang sangat spesial bagi kita karena kita sudah sampai di penghujung tahun 2023. Hitungan 5,5 jam lagi waktu Indonesia Barat kita akan masuk 2024. Hari ini kita mau dibekali dengan firman Tuhan bagaimana kita hidup di tahun 2024 ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan mau tertipu kepada iblis. Jangan mau tertuju ke masalah hidupmu. Tapi fokusmulah kepada Tuhan Yesus. Hari ini saya mengajak setiap jemaat Tuhan. Supaya setiap kita, pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Percayalah kalau pandangan kita kepada Tuhan Yesus, ada banyak kebaikan, berkat, kemenangan yang Tuhan sediakan kepada kita. Kita tidak akan letih, kita tidak akan lesu, kita tidak akan lemah. Karena kekuatan kita berasal dari Tuhan Yesus. Hari ini saya mengajak kita sama-sama membaca Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai kepada ayat yang ketiga. Mari sama-sama kita membaca Ibrani pasal ke-12 ayat 1 sampai kepada ayat ketiga. 1, 2, ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah saudara, saya mengajak setiap kita pada hari ini di poin pertama kita akan belajar mengapa mata kita harus tertuju kepada Yesus. Mengapa fokus kita Yesus? Kenapa bukan dunia? Saudara, kalau fokus kepada dunia, engkau pasti akan lemah. Kalau engkau fokus kepada masalah, masalahmu tambah besar. Tapi kalau engkau fokus kepada Yesus, Yesus dalam dirimu semakin bertambah-tambah luar biasa. Saudara yang saya kasihi, kita belajar mengapa kita fokus kepada Yesus. Yang pertama adalah agar kita mampu menanggalkan beban dan dosa. Ibrani 12 ayat pertama. Ibrani 12 ayat pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban. Katakan menanggalkan semua beban. 1, 2 ya. Menanggalkan semua dosa. Katakan menanggalkan semua dosa. Yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara yang saya kasihi, hidup ini adalah perlombaan. Hidup ini adalah pertandingan iman. Hidup ini adalah perlombaan. Kalau saudara sering menyaksikan orang yang berlari, lomba lari, pasti saudara membayangkan mereka berlari dengan fokus ke depan. Dengan memandang ke depan. Saudara, dan mereka ketika mereka mau berlari, berlomba, mereka tidak menaruh beban di dalam pundak mereka. Mereka tidak pernah kita jumpai mereka menaruh pundak, dalam pundak mereka ada beban, ada kayu, ada tas atau ada benda yang memberatkan mereka. Tidak ada itu. Mereka akan tanggalkan. Tapi kalau untuk latihan, kadang-kadang mereka buat beban di betis. Betul? Buat beban di betis, kadang-kadang buat beban di pundak. Itu latihan.
Jadi mereka melatih dengan tekun, mereka melatih dengan tekun, mereka melatih dengan tekun, beban demi beban. Dalam latihan itu mereka pikul di betis mereka, di pundak mereka. Tapi ketika mereka bertanding, ketika pertandingan dimulai, maka semua beban wajib mereka tanggalkan. Yang di betis dibuka, yang di pundak diturunkan. Supaya apa? Supaya mereka ketika berlari, mereka lari sekencang angin. Kenapa? Beban itu sudah ditinggalkannya. Beban itu sudah diletakkannya. Saya ajak dalam 5,5 jam, 2023 akan saudara tinggalkan. Kita akan start 365 hari. 365 hari, satu hari 24 jam. Untuk kita semua sama, nggak ada bedanya. Semua satu hari sama kita 24 jam. Kita mulai bertanding start tanggal 1 Januari. Sudahkah ada resolusi? Sudah buat resolusi? Sudah ada rencana-rencana resolusi? Menurunkan berat badan 10 kilo? Sudah mulai dibuat? Halo, selamat menjelang tahun baru. Sudah ada resolusi? Rencana-rencana baca ayat 4 pasal 1 hari? Rencana-rencana bangun pagi jam 5, jam 6 pagi. Sudah ada resolusi. Bilang sebelahnya, buat resolusi. Tepuk-tepuk sebelahnya, buat resolusi dong. Jangan lewati tahun ini gak ada resolusi. Perbaikan keuangan, udah ada resolusi mencatat keuangan masuk dan keluar. Kalau engkau tidak mencatat keuangan masuk dan keluar, kupastikan keuanganmu rusak dan hancur. Ya, dengar baik. Masalah rumah tangga itu 70% uang. Saudara harus punya resolusi mencatat. Anak-anak gadis, sejak engkau masih mahasiswa, baru bekerja mungkin, punya pembukuan keuangan. Berbahagialah suami yang memiliki istri cakap mengatur keuangan. Saya bersyukur punya istri yang sangat teliti mengatur keuangan kami. Sehingga aman dalam keuangan-keuangan posko-posko berbagai aspek. Karena harus mengatur. Buat resolusi ya, atur keuangan. Tepuk sebelahnya, buat buku keuangan tahun depan. Tepuk, buat ya. Supaya jangan hancur uangmu, kehidupanmu. Tepuk dia, buat pembukuan keuangan. Walaupun saldo 0. Nah gak apa-apa, yang penting sudah mulai start. Amin. Udah mulai ada niat baik. Ada niat baik, buat pembukuannya. Saya berdoa saudara buat. Ya resolusi paling tidak beberapa hal. Gereja kita udah buat resolusi setahun 2024. Ada 80 orang udah bergabung di grup mau baca Alkitab setahun selesai. Kejadian sampai Wahyu. 1 hari 4 pasal. Gak apa-apa. Mungkin ada yang nanti tidak terlalu berhasil. It's okay. Yang penting ada kemauanmu dulu. Ya, ada kemauanmu dulu. Nah saudara, tanggalkan beban. Apa yang membebanimu 2023 jangan bawa 2024. Ingat Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Coba dibuka. Matius 6 ayat 34. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Kesusahan esok tersendiri. Kesusahan 2023 cukuplah di tahun 2023. Jangan bawa kesusahanmu di tahun 2024. Amin. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai apa? Kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan tahun 2023 cukuplah untuk tahun 2023. Jangan bawa kesusahan 2023 ke 2024. Amin. Jangan bawa. Kesusahan besok itu besok. Kesusahan hari ini, kesusahan hari ini. Yang membuat orang modar, do you know modar? Mirdong, pingsan, hancur. Karena beban tahun 2020 pun dibawanya. Tahun 2010 pun dibawanya. Maka dia jalan terpekok-pekok, terpincang-pincang. Kebanyakan beban. Beban apa aja? Beban sakit hati. Sakit hati.
Bahkan ada orang sakit hati dengan orang yang sudah mati. Masih ada loh sakit hati sama orang yang udah mati. Yang menyakiti dia itu udah mati. Tapi masih sakit hati dia sama orang yang mati itu. Bebannya terlalu banyak. Sakit hati dengan si ini, sakit hati dengan si ini, sakit hati dengan si ini. Saya berdoa di malam tahun baru ini. Persaudaraanmu, abang adik, kan kumpul nanti malam. Benar-benar maaf-maafan. Ingat Ibrani 12 ayat 10. Yang dewasa itu mendahului. Yang anak-anak itu menunggu. Aku berdoa engkau semua di ruangan ini dewasa rohani. Walaupun umurmu baru 19, 17, 20, 25. Aku berdoa engkau yang mendahului salam abangmu, salam edamu, salam kakakmu. Dengan berkata selamat tahun baru kak, selamat tahun baru eda, maafkan saya. Harus dari dirimu. Bilang tepuk sebelahnya, kau yang mulai. Tepuk sebelahnya, kau yang mulai. Tepuk, tepuk. Pulanglah kalian khotbah ini, sudah selesai. Mulai. Amin. Jangan bawa beban sakit hatimu. Sakit hati itu beban. Manalah aku membayangkan itu. Beban, lain kali lah. Sakit hati dengan si ini, sakit hati dengan si ini. Waduh, banyak kali sakit hati. Nah, udah. Sini, Henry. Banyak kali beban. Cabut beban itu. Setiap ada sakit hati kau lempar. Lempar itu yang kau lipat-lipat itu lempar. Jangan itu kau lempar. Itu bebannya lumayan. Sakit hati sama edamu Mama Gerhard. Terus sakit hati lagi kau sama edamu Mama Silvi. Sakit hati lagi kau dengan edamu tetangga sebelah Mama Togap. Sakit hati lagi kau dengan Mama Jonathan. Terus semua terus. Sakit hati lagi kau dengan Penggadaian. Karena di tahun baru ini masmu tidak kau dilepaskan. Sakit hati lagi kau dengan pengurus gereja karena tidak dikasih tahu perubahan jadwal. Sakit hati lagi kau dengan orang yang di sebelahmu karena bau badannya. Sakit hati lagi kau dengan mertuamu karena warisan gak dibagi samamu. Sakit hati lagi kau dengan Tuhan karena kau dilahirkan tidak sempurna menurutmu. Sakit hatimu itu beban. Beban. Sakit hati itu sampah. Ambilkan lu tong sampah itu. Bilang sebelahnya, sakit hati itu sampah. Bilang sebelahnya, jangan jadikan tubuhmu tong sampah. Bilang sebelahnya, buang sampah di tempatnya. Setiap sakit hati itu sampah. Jangan bawa sampah di hatimu. Buang sampah ini dalam nama Yesus. Kuampuni Mama Gilgal. Kuampuni Mama Golgota. Aku ampuni Mama Goliat. Kuampuni Tuhan tetangga sebelahku si Jadohar. Kuampuni Tuhan sebelahku si Lince. Kuampuni Tuhan orang yang sudah memfitnahku, yang mengambil pacarku Tuhan. Yang mencuri suamiku, kuampuni Tuhan. Semua kau ampuni. Termasuk pengurus gereja BI Pelita yang suka mengubah jadwal enggak dikasih tahu, kuampuni. Pernah aku masuk ke gereja ini ditolak aku Tuhan karena kepenuhan gak ada kursi, kuampuni. Ringan beban. Gak ada lagi. Ya, 5 jam lagi semua sakit hatimu harus kosong. Harus kosong semua sakit hatimu. Jangan bawa. Itu bebanmu. Lebih sakitnya beban hati daripada beban otot. Lebih capeknya capek hati daripada capek otot. Kalau kau mencangkol capek otot, engkau cukup dikasih istirahat. Kasih minuman, kopi, kasih makanan, energi. Hilang. Tapi kalau kau sakit capek hati, tidur kau gelisah. Makan kau gak tenang. Lebih capek sakit hati daripada sakit kepala. Saudara, hari ini jangan bawa. Lepaskan semua itu beban.
Lepaskan semua sakit hatimu itu. Yang selama ini kau bawa sakit hatiku. Jangan. Don't stupid. Jangan bodoh. Jangan buat tubuhmu menjadi tempat sampah. Sakit hati itu sampah. Saya tahu tidak ada di ruangan ini yang tidak pernah disakiti. Siapa di ruangan yang tidak pernah disakiti? Bukan manusia dirimu itu kalau nggak pernah disakiti. Jelas, saya pun disakitin. Saudara pun disakitin. Setiap manusia yang di bumi ini pasti pernah disakiti. Dan itu orang yang dekat-dekat denganmu, bukan orang yang jauh. Amsal 27 ayat 17. Besi dengan besi saling menajamkan. Manusia dengan sesamanya. Besi dengan besi menajamkan. Kalau besi itu bergesekan. Bergesekan artinya berdekatan. Yang paling dekat denganmu itu yang paling menyakitkanmu. Makanya kalau engkau sudah mulai dekat dengan seseorang, siap-siap sakit hati. Kalau enggak siap sakit hati, jangan dekat. Karena orang yang dekat itu yang menyakitimu. Tapi itu ada tujuan Tuhan. Ada rencana Tuhan lewat sakit hati itu engkau karaktermu dibentuk. Engkau menjadi orang yang lebih kuat. Engkau orang menjadi rendah hati. Engkau orang yang menjadi lebih sabar. Engkau orang menjadi orang lebih beriman. Jadi itu proses diizinkan Tuhan untuk membentuk saya, membentuk hidupmu. Jangan tolak itu. Hadapin. Tapi harus dengan hikmat. Buang beban. Beban, overload. Do you know what overload? Terlalu lebih kapasitasmu. Beban apa lagi? Beban utang. Beban utang. Berapa utang? Tanya sebelahnya, berapa utang? Tanya sama dia, berapa utangmu? Jangan bawa 2024. Haleluya. Mau kau berdoa, haleluya, puji Tuhan. Kalau utangmu banyak. Pasti payah kau lompat ketika ada lagu berkata, lompatlah, payah kau lompat. Karena berat apa? Berat utang. Serius, saya serius. Gak apa-apa ya, ini khotbah agak lumayan silet-silet dirimu ya sama silet-silet saya. Daripada kau nanti kau khotbahkan berkat, pening juga kau 2024. Kan tanggalkan bebanmu, sakit hati udah kau bereskan tadi kan. Sekarang keuangan, berapa tempat perutanganmu? WA, Shalom, Mama Evi. Mama Evi, Shalom, selamat Natal, selamat Tahun Baru. Saya bertanggung jawab dengan pinjamanku. Ingat, anak Tuhan harus mengembalikan pinjaman. Kalau tidak mengembalikan pinjaman, engkau tidak diberkati Tuhan. Kalau kau tidak bisa mengembalikan pinjaman, engkau paling tidak menghormati. Karena jangan begini, jangan sampai kalau engkau meminjam, tiba-tiba kau penyakit lupa. Tapi orang yang kau pinjam uangnya, gak lupa-lupa itu. Karena ada orang bernatal, bisa dia bergaya-gaya beli tas, pakai kembang-kembang. Luar biasa gayanya. Kau lewati pula yang punya uang itu, betul gak? Ya gini, yang punya itu. Mau dijambak kau, toko mau dijambak. Bilang sebelahnya, tahu diri. Kalau masih banyak pinjaman, jangan banyak gaya. Enggak, saya sayang samamu. Sarangeo. Karena aku sayang samamu. Dan aku menganggap engkau anak-anak rohani bagi saya. Tanggalkan beban sakit hati. Tanggalkan beban hutang. Catat hari ini. Malam ini. Pak, aku belum punya uang bayar, Pak. Catat. Kan aku bilang catat, enggak bayar. Catat. 1 sama si Poltak. 2 sama si Gadohar. 3 sama si Johnson. 4 sama Lifebuoy. Catat berapa? Doakan. Dalam nama Yesus. Aku selesaikan satu persatu. Dalam nama Yesus 2024 tidak ada pinjaman baru. Harus begitu. Jangan sampai yang ini belum beres, nomor 10 belum beres, udah kau tambahin lagi nomor 20. Nah gila mau. Mau berdoa pun kau bahasa roh.
Udah 20 bos. Bayar bos, 20 orang bos. Jangan, tanggalkan beban itu. Apalagi berbunga 20%. Ada yang ku tahu. 20% bunganya pun dipinjamnya. Pinjol. Pinjaman online, jangan lakukan. Sekali kau tidak bayar, seluruh dunia akan tahu. Akan dipromosikan namamu. Si parutang busuk. Betul, saya serius, itu pinjol lo, kejam. Kalau kau tidak bisa bayar, kau nggak dipermalukan. Dan yang paling sedih, cucumu berakibat. Perbaiki. Perbaiki. Gak mahalnya biaya hidup. Gaya hidupmu yang mahal. Bilang sebelahnya tepuk, kurangi gayamu. Kurangi gayamu. Nggak usah kau baju tahun baru ya. Nggak usah baju tahun baru kalau masih ada utangmu ya. Nggak usah. Nggak usah ya. Masih ada utangmu pun kau berani lagi berutang beli baju. Om menedok kompatial hal mahosok. Bahasa Ibraninya angker jago lah kau di situ. Nggak usah ya. Saya serius. Nggak usah pakai beli baju, beli kue terlalu macam-macam. Nggak usah. Beli kue sagu bakar itu aja. Satu orang datang 3 gelas air minum diminumnya. Supaya bisa dibodutnya. Aku dulu begitu tahun baru di kampung kami perdagangan. Makan satu. Nggak bisa. Putih-putih. Biasanya itu terakhir itu habis. Pengalamanku di rumah kami itu terakhir itu habis. Februari pun nggak habis itu. Karena makan itu 3 gelas kita harus minum. Butuh air. Kenyang air. Saya berdoa. Anak gadis, jangan kau cantik-cantik berutang busuk. Jangan ya. Kurangi lipstik itu. Pakai demban. Sirih. Di Ibu Tohodo sirih, demban. Pokoknya merah. Tapi kan gak mahal. Sirih itu katanya ada lagi untuk apanya? Efek kesehatannya. Daripada kau merek revolver apa ya? Revlon. Ya, sorry, Revlon ya. Suka pula. Gak penting merek-merek itu. Tapi utangmu beres. Enggak, saya harus tegaskan ini samamu. Karena kami pun sama Ibu Gembala, pernahnya kami tertindas oleh utang. Sampai ngamuk dia di mobil. Marah. Enggak, perempuan itu paling enggak tahan kalau enggak ada uang. Paling enggak tahan perempuan itu enggak ada uang. Tapi kalau udah uang masuk sama dia enggak boleh keluar-keluar. Itulah. Enggak boleh. Makanya sebagian enggak aku masukkan. Sebagian lagi. Ya, uang saku. Saya mau katakan, masalah beban nomor 1 itu, salah satu pernikahan 70% bebannya adalah keuangan. Keuangan, jangan main-main ini. Keuangan. Makanya kalau kau anak gadis mencari calon suamimu, jangan lihat tampannya. Tapi gak punya uang. Saya serius. Maksud bapak harus kaya? Enggak. Harus kerja. Bukan harus kaya, harus kerja. Karena Alkitab bilang kalau dia tidak kerja jangan diberkati. Tanggalkan bebanmu. Kurangi apa tadi lagi bebanmu? Beban keuangan. Tata, atur, buat pembukuan. Beli. Pemasukan, pengeluaran. Rutin buat itu. Kalau nggak ada uangmu, ikat pinggang. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saya pernah punya staf gereja dulu ya, sudah lama. Hanya nggak sampai 2 juta gaji dia. Saya bilang, saya masuk ke rumah dia, kayak mana kau ngatur 2 juta anakmu 3? Gini Pak Pendeta, saya langsung sebulan itu beras. Kuselamatkan dulu perut kami ini dari beras ini semua. Oh gitu ya, beras sebulan pokoknya aman. Terus apalagi? Sabun sebulan, aman. Terus apalagi kau buat? Ikan. Ikan apa kau buat? Ikan teri yang besar-besar itu, amankan. Tapi makan kami semua. Paling tidak udah aman.
Saya ajak sama saudara, coba mulai tata keuanganmu. Saya berdoa supaya tahun 2024 engkau memiliki keuangan yang sehat. Keuangan yang diberkati Tuhan. Keuangan yang berkemenangan. Lepas dari segala beban-beban keuangan yang membuat engkau terbeban. Karena banyak orang membuat beban dia sendiri yang membebaninya. Lain beban karena salib. Kalau beban karena salib engkau benar tapi engkau dipitnah, engkau digosip, engkau disakiti, itu salib. Tapi beban karena kebodohan, kebebalan, tidak menata keuangan, udah tahu bunga 20% dipinjam, 10% dipinjam, 2,5% aja udah berat. Kami aja di bank 1% itu sebulan, itu berat sama kami. Tapi ada orang yang begitu. Saya mau mengatakan sama saudara, kalau engkau tidak lolos ini, mau apapun doamu, kalau cara hidupmu tidak benar, Tuhan tidak di pihak. Tuhan di pihak orang yang hidupnya benar. Bukan di pihak orang yang banyak ibadah. Tuhan di pihak orang yang cara hidupnya benar. Tata waktumu. Efesus 5 ayat 15-16. Tata waktumu 24 jam. Bangun pagi sampai tidur malam. Mulai beban teman-temanmu yang toksik. Kurangi. Keluar kau dari grup WA yang toksik. Teman-temanmu yang selalu ngomong negatif. Yang selalu ingin menjatuhkanmu. Yang selalu gak senang kalau engkau maju. Untuk apa engkau punya banyak teman tapi gak sehat? Pertemanan itu 70% membentuk jiwamu, membentuk karaktermu. Saya tidak izinkan sembarangan orang merapat ke saya. Bukan karena saya sombong. Maaf, walaupun pendeta hamba Tuhan, saya tidak izinkan. Kalau dia menambahi beban saya. Kalau sekedar duduk ngopi ngomong-ngomongi orang, gosip-gosip untuk apa? Menilai orang, evaluasi orang gampang. Mengevaluasi diri sendiri yang penting. Coba mulai 2024. Mulai malam ini kau pikir-pikirlah di WA-mu. Siapa yang mau mulai kau pecat? Yang sudah mulai kau eliminasi. Ini penggosip ini, eliminasi ini. Ini manis di depan, jahat ini belakangku ini. Udah pernah ini. Terasanya dirimu itu sama orang yang tulus atau orang yang bulus. Orang yang tulus bisa yang kau rasa ini tulus ini. Ini bulus ini. Di depanmu kau diangkat-angkat, di belakangmu kau dijatuhkan. Di depanmu kau dikatakan baik, di belakang engkau dikatakan jelek. Itu pertemanan mulai eliminasi. Ini nggak penting, ini nggak penting. Yang penting-penting aja. Waktu singkat 24 jam. Ngapain waktumu habis sama orang beracun? Sama tukang gosip, mulutnya bau jengkol. Itu apa? Tukang gosip itu pasti bau mulutnya. Karena lama ngomong-ngomong. Kebanyakan ngomong mulut makin bau. Ya serius. Kurangi. Beban itu beban. Teman, nggak perlu banyak temanmu di dunia ini. Ingatlah, yang menolongmu itu nanti adalah Tuhan Yesus, keluargamu. Ini jaga hubungan keluarga. Teman sejatimu, teman di komunitas keluarga rohanimu. Kalau kau sakit, itu hanya kebanyakan nanti palingan di WA-mu. GWS. Apalah GWS? Ya, get well soon. Artinya, hanya itulah. Nggak salah, tapi kalau banyak kali waktumu habis dengan beban itu, tanggalkan. Kurangi beban itu. Beban sakit hati sudah berkurang, beban keuangan tadi sudah berkurang, beban pertemanan mulai berkurang. Yang kedua, beban dosa. Beban dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika engkau mengaku dosamu, ia setia dan adil. Menyucikan engkau dari segala dosa dan kejahatan. Apa kejahatan? Apa tuduhan di hatimu? Pernahkah engkau melakukan yang namanya dosa yang lalu tapi terbawa-bawa, terbayang-bayang, intimidasi. Iblis terus menuduhmu. Mungkin engkau pernah melakukan yang namanya perzinahan, percabulan. Apapun dosa masa lalu, kalau engkau mengakui, Alkitab bilang, merah seperti kermiji akan putih seperti salju. Pengakuanmu penting. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan.
Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan kurang panjang tanganku untuk menolongmu. Bukan kurang lebar telingaku mendengarkan doamu. Tapi yang memisahkan aku dengan dirimu adalah dosa dan kejahatan. Tanggalkan segala dosa. Tanggalkan. Buat pengakuan, Tuhan. Mulai ambil komitmen malam ini. Aku mau komitmen. Aku tinggalkan perzinahan. Aku tinggalkan perselingkuhan. Aku tinggalkan namanya hal-hal kebohongan. Aku tinggalkan yang namanya sakit hati. Aku tinggalkan yang namanya dendam. Aku tinggalkan, ampuni aku Tuhan. Dengan pengakuan dosa, dosamu diampuni Tuhan. Dia perempuan yang berzina itu, diampuni Tuhan. Dan Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pesanku samamu sebagai hamba Tuhan. Engkaulah yang tahu dosa apa yang ada di hatimu. Di handphonemu dosa apa? Di handphonemu dosa apa? Hanya kau dan Tuhan yang tahu. Ingat, Tuhan semua tahu apa yang kau lakukan. Apakah engkau terjebak dengan dosa-dosa anak-anak muda sekarang? Kalau engkau malam ini ambil komitmen, Tuhan mengampunimu. Masa depan yang cerah Tuhan sediakan kepadamu. Yang kedua dikatakan, agar kita berlomba dengan tekun. Kehidupan ini adalah perlombaan. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Katakan, Yesus tekun memikul salib. Yesus tekun memikul salib. Saudara, Yesus mencontoh Bapa. Yesus menjadi model bagi kita. Dia teladan bagi kita. Dia tekun memikul salib. Saya ajak tahun 2024 engkau tekun membangun ibadah. Tekun bersekutu dengan Tuhan. Kalau saat teduhmu selama ini bolong-bolong atau mungkin tidak pernah, cobalah. Ingat, perlu engkau mendisiplinkan dirimu beribadah. Kasih waktu. Matius 6 ayat 33, cari dulu Tuhan. Maka sekaliannya tambahkan padamu. Ingat, kalau engkau tidak punya Tuhan dalam hatimu, hubungan yang baik. Ada kekosongan di batinmu. Ada kekosongan di jiwamu. Di dalam ruangan hatimu ada ruangan yang khusus hanya Tuhan. Dan kalau tidak diisi oleh Tuhan dalam ruanganmu itu, engkau bisa merasa hampa, letih, lemah. Saya ajak sama saudara, ayo disiplin beribadah. Enggak karena lamanya. Kalau engkau sempat 5 menit, puji Tuhan. Kalau bisa 10 menit, puji Tuhan. Gereja kita buat gerakan tahun ini, berjaga-jaga 1 jam. Kami tingkatkan, dimulai dari gembala, dimulai staf pengembalaan, berjaga-jaga 1 jam. Maksudnya paling tidak setengah jam penyembahan, doa, setengah jam baca Alkitab. Saudara, percaya, kalau rohanimu sehat, jiwanimu sehat, badanimu sehat. Rohanimu yang kuat akan membuat jiwamu gak mudah sakit hati. Jiwamu gak mudah tersinggung. Jiwamu jadi kuat. Karena rohani itu akan mempengaruhi jiwani dan jiwani mempengaruhi badani. Makanya saya mengajak sama saudara, ayo disiplinkan ibadah. Tidak henti-hentinya saya mengajak setiap saudara untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan. Daniel 6 ayat 16 bilang begini. Daniel 6 ayat 16. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Lihat, Daniel menyembah Allahnya 3 kali sehari. Dengan tekun. Ibadah itu perlu ketekunan. Tidak ada yang sia-sia kalau ibadahmu. Saya percaya kalau ibadahmu tekun, berkat Tuhan menyertai saudara. Tidak ada anak Tuhan yang beribadah peminta-minta. Kalau tekun, kalau benar cara hidupnya. Saya ajak sama saudara membaca Ayub 2 ayat 9. Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub bertekun walaupun anaknya 10 mati. Hartanya habis, teman-temannya mengolok-olok dia. Dia tetap bertekun. Kadang-kadang jujur letihnya hidup ini. Tapi engkau perlu terus bertekun. Bertekun engkau.
Belajar banyak hal. Belajar jadi istri yang benar. Belajar jadi suami yang benar. Belajar jadi anak yang benar. Bertekun mendidik anakmu. Bertekunlah engkau di usahamu. Jauhkan dari hidupmu mengeluh. Kalau engkau mengeluh, berkat jauh dari hidupmu. Jangan ada mengeluh sikit pun. Saya haramkan di bibirku, sikit pun gak boleh mengeluh. Haram bagi saya mengeluh. Di hatiku itu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Selalu mengucap syukur. Apa yang di tanganmu kerjakan dengan sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10. Kalau engkau jualan-jualan, coba bertekun. Satu dulu jualanmu yang jadi. Jangan satu belum jadi, mau jual mobil. Dari jual tomat langsung mau jual mobil. Terlalu jauh kau lompatannya. Lolos dulu di tomat itu. Excellent dulu kau jual tomat, cabai, bawang. Bila perlu sampai ekspor. Ke Malaysia. Ke Eropa. Jual jahe. Ada jemaat kita. Jual jengkol dia kuliah ekspor kemana. Saya bersyukur. Tekun satu bidang. Ingat anak muda ya. Ingat anak muda. Mau apapun gelarmu. Kalau nggak ada keahlianmu satu bidang. Nggak apa-apa. Nggak jadi apa-apa kau di dunia ini. Perhatikan baik. Kalau engkau mau hebat ke depan. Satu aja pegang. Tapi kau ahli. Mastro. 2 jam dalam 1 hari. Selama 10 tahun kau kerjakan. Dan terkumpullah dia 10.000 jam. Di bidang apapun engkau jadi ahli. Itu yang namanya hukum 10.000 jam. Engkau sarjana ekonomi. Tapi kalau engkau tidak punya keahlian, engkau pengangguran. Tapi kalau engkau sarjana ekonomi, engkau punya keahlian salon. Lari enggak ekonomi ke salon? Sarjana ekonomi akuntansi. Tapi pakar di kesalonan. Serius, saya sudah jumpai orang begini. Kaya. Wah, salon dia. Syok. Rupanya dia nggak sadar. Dia waktu itu minta tolong doakan saya Pak Pendeta. Saya mau les salon. Tapi kan kau ekonomi, ku bilang. Iya Pak Pendeta, aku mau les salon. 3 bulan dia ditemukannya bakatnya. Menyaloni dia. Bagus. Berhasil. Pasiennya begitu banyak. Buka cabang di sana. Satu aja ahlinya. Salon aja udah berhasil. Mau apa gelarmu sarjana teknik. Kalau tidak ada keahlianmu, engkau tidak dipakai di dunia ini. Yang dipakai ke depan adalah orang yang bertekun satu bidang. Katakan bertekun satu bidang. Tepuk sebelahnya sampai kau ahli. Tepuk sebelahnya. Bilang sebelahnya, apa keahlianmu? Ya, harus sampai ada keahlianmu. Saya khotbah begini, awal-awalnya saya gugup. Tapi saya bisa berkhotbah berkembang. Kenapa? Karena saya bertekun melatihnya. Awal-awalnya saya di kaca, bercermin. Saya berkhotbah di cermin, saya khotbah di cermin. Lama-lama saya bertekun dan bisa. Bertekun. Ada power 10.000 jam. Saya ajak semua, tolong anak-anakku yang mahasiswa. Jangan sampai kau korban pengangguran. Anak Tuhan Yesus enggak boleh pengangguran. Aku imani tidak ada anak Tuhan Yesus pengangguran. Pasti itu. Nggak mungkin pengangguran. Kalau nggak dapat, paling tidak kau Grab dulu, Gojek online dulu. Nggak apa-apa, itu nggak pengangguran namanya. Atau magang dulu di kantor-kantor. Jangan cari uang dulu, cari keahlian. Kalau engkau sudah ahli, orang mengejarmu. Ingat, ahli satu bidang. Pasti kau berhasil hidup. Bertekun. Yang ketiga, yang terakhir. Agar kita tidak lemah dan putus asa. Ketika engkau datang kepada Tuhan Yesus, Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Orang yang mendekat kepada Yesus tidak akan lemah dan putus asa. Yang terakhir Yesaya 40 ayat 31. Sama-sama kita baca Yesaya 40 ayat 31 sama-sama 1-2 ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Maka Tuhan bilang Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih, yang lesu,
yang berbeban berat. Apapun persoalan 2024, pesanku samamu, datang ke Tuhan. Kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau selalu mendapat energi yang baru. Tuhan gak janji dekat Tuhan tidak ada masalah. Tuhan gak janji jalanmu mulus. Tapi janji Tuhan, penyertaan Tuhan menyertaimu. Jangan takut. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertaimu. Tuhan menyertaimu. Jangan bimbang sebab tangan Tuhan meneguhkan engkau, menolong engkau. Dan tangan kanan Tuhan memegang engkau. Dan engkau dibuatnya menang. Apapun persoalanmu 2024, saya berdoa. Penyertaan Tuhan yang sempurna itu ada padamu. Penyertaan Tuhan yang sempurna itu membuat engkau tidak takut, tidak khawatir apapun. Penyertaan Tuhan itu yang membuat engkau kuat, teguh. Dan imani, Yesaya 41 ayat 10 ini. Tangan kanan Tuhan memegang engkau erat-erat. Ketika engkau letih, Dia tidak izinkan kau tergeletak. Diangkatnya engkau sampai kau jadi menang. Karena Tuhan berjanji, engkau lebih dari pemenang. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.